Ya. Bagaimana Ustadz untuk menghilangkan sifat futur dalam hal menuntut ilmu, Ustadz? Kalau untuk amal-amal ibadah yang lain mungkin kalau kita futur dalam satu bidang mungkin bisa beralih ke bidang lain. Mungkin kalau untuk menuntut ilmu, kalau futur dalam menuntut ilmu itu bagaimana jadi Ustadz solusinya kira-kira Ustadz? Biasanya futur itu terjadi karena beberapa kondisi. Pertama, terlalu sibuknya kita dengan dunia. Bisa jadi begitu. Terlalu sibuknya kita dengan mencari nafkah, kita berangkat pagi, pulang malam, mengejar apa yang kita inginkan berupa harta dunia, tapi lupa kepada urusan akhirat. Akhirnya tadinya bisa jadi misalnya sholat berjamaah, lama-lama jadi sholat tidak berjamaah. Nah, tadinya rutin menghadiri kajian, tapi karena seringnya pulang malam jadi tidak menghadiri kajian misalnya. Alhamdulillah pada zaman kita sekarang ini alhamdulillah online bisa dilakukan dimanapun kita bisa belajar. Maka biasanya begini, yang pertama sibuknya dengan urusan dunia sehingga kita dilalaikan dari urusan akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi berkawan dengan orang-orang yang lalai. Dia sibuk dengan bergaul dengan orang-orang yang futur juga terhadap menuntut ilmu, akhirnya dia juga ikut futur. Atau bisa jadi yang ketiga, karena faktor keluarga misalnya, yang melarangnya misalnya untuk pergi. Ada sebagian anak-anak ketika dia senang dengan pengajian, ada sebagian orang tua justru melarangnya untuk ngaji. Ada kekhawatiran tertentu. Kalau mereka tahu apa yang disampaikan, mereka tidak akan melarang. Nah, lama-kelamaan akhirnya dia berhenti lama-kelamaan jadi meninggalkan menuntut ilmu ini. Dan ketahuilah bahwa menuntut ilmu ini kebutuhan kita sehari-hari. Kebutuhan kita sehari-hari. Bahkan melebihi daripada kebutuhan makan dan minum. Karena tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Ya, ini hal yang penting untuk disampaikan bahwa ya kita beribadah kepada Allah, tapi apakah ibadah kita sesuai dengan apa yang Nabi SAW syariatkan atau tidak? Kan itu perlu ilmu, perlu duduk di majelis ilmu, perlu belajar. Jangan kita merasa sudah alhamdulillah sudah sholat, tapi ternyata setelah kita menghadiri majelis ilmu ternyata banyak surat kita yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah misalnya. Maka kita butuh ilmu. Nah, sholat 5 kali sehari semalam butuh ilmu. Lihat, ini baru sholat saja. Belum lagi dalam kehidupan kita berumah tangga, belum lagi dalam kehidupan kita mencari nafkah, belum lagi kalau di sini ada yang jadi pedagang, maka dia harus mengetahui bagaimana menjadi pedagang muslim yang sesuai dengan aturan syariat. Dia harus tahu riba. Tentu ini harus duduk di majelis, tidak mungkin tidak. Harus mempelajari ilmu. Dan tentu cara terbaik adalah menghadiri majelis-majelis ilmu agar mendapatkan barokah dari majelis ilmu, dan tentu berguru dengan buku akan beda dengan berguru langsung dengan seorang ustadz, seorang alim. Berguru dengan buku tidak bisa tanya kalau kita kesulitan. Berguru dengan buku belum tentu buku terjemahan itu benar. Karena rata-rata yang dipelajari orang itu buku-buku terjemahan karena dia tidak punya kemampuan membaca langsung buku-buku para ulama, ya keterbatasan baca terjemah, dan tidak semua terjemah benar. Saya pernah temukan sendiri secara bukti. Dari sejak mukaddimahnya sudah salah terjemahannya. Nah, belajar dari internet, belajar dari website tertentu belum cukup. Anda mungkin mengetahui wawasan Islam banyak, tapi cerai-berai. Kalau ingin membangun ilmu di majelis ilmu seperti ini, baca kitab Arba'in Nawawiyah, hadis pertama selesai, naik ke hadis kedua, selesai Arba'in Nawawi, kita belajar Bulughul Maram misalnya. Selesai Bulughul Maram kita baca misalnya Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Masih banyak yang perlu dipelajari, masih banyak. Jangan merasa sudah cukup dengan apa yang telah kita pelajari. Maka mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua agar tidak futur dalam menuntut ilmu. Nah, wallahu a'lam bishawab.